Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis. 6 langkah untuk membaca EKG. Awali dari membaca iramanya terlebih dahulu. Untuk irama sudah dibahas, jadi ada reguler dan irreguler. Ini tuh bisa dilihat dari jarak R ke R-nya. Berikutnya terkait heart rate. Heart rate dibagi dua. Untuk yang patologis itu ada yang takikardi dan brandikardi. Kardi lebih dari 100 kali per menit. Brandikardi itu kurang dari 60 kali per menit. Jika memang terjadi brandikardi, bisa jadi sumber impuls yang terjadi di jantung itu dari AV node, bukan SA node. Nah, dari ini harus ditinjau dari gelombang P-nya. Ataupun takikardi itu bisa saja karena ada peningkatan curah jantung yang diakibatkan karena ada hipertrofi di jantung. Itu harus dilihat di gelombang lainnya. Terkait dengan irama, terutama yang irreguler, itu perlu dibandingkan dengan hasil gelombang P lainnya, karena bisa jadi ada indikasi ke aritmia. Lanjut di part selanjutnya kita bahas terkait dengan di gelombang P patologisnya seperti apa. Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis bagian 2. Sekarang kita bahas terkait dengan patologis pada gelombang P. Review ke belakang, gelombang P adalah awal kontraksi dari atrium dan juga awal impuls dari SA node. Normalnya seperti ini. Nah, kalau misalkan gelombang P-nya itu nggak ada, terus direkaman langsung ke kompleks QRS, itu artinya berarti SA node-nya bermasalah. Ataupun bila gelombang P ini malah ke bawah arahnya, nah itu bisa ada indikasi iskemik. Berikutnya terkait dengan kompleks QRS. Kompleks QRS ini tidak boleh melebar. Sebenarnya udah dibahas. Kalau misalkan batas lebar dari kompleks QRS itu 0,06 sampai 0,12 second atau kurang dari 3 kotak kecil. Misalkan ada pelebaran, berarti masalahnya di mana? Ya benar, masalahnya itu di ventricle. Nah, di kompleks QRS itu kan menunjukkan kontraksi ventricle, dan masalah di ventricle ini bisa jadi sebagai infark juga. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan gelombang Q, khusus gelombang Q dan juga segmen ST. Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis bagian 3. Berbicara terkait dengan segmen ST dan juga gelombang Q, nanti erat kaitannya dengan infark miokard. Dan nanti ada istilah STEMI dan NSTEMI. Nah, nanti itu dibahas di lain waktu ya. Nah, terkait dengan segmen ST, normalnya sejajar dengan garis isometris seperti gambar. Ini contoh segmen ST yang mengalami elevasi atau naik ke atas. Ini menunjukkan ada infark miokard. Ataupun jika segmen ST ke bawah atau depresi, itu juga bisa sebagai infark miokard ataupun bisa iskemik, nanti tergantung dari pemeriksaan penunjang. Adapun gelombang Q, kita sudah tahu bahwasannya batas tingginya itu sepertiga R. Kalau misalkan terlalu ke bawah melebihi sepertiga R, itu namanya Q patologis. Q patologis ini bisa lebih mengarah pada infark miokard. Kemudian untuk gelombang T, itu tidak boleh ke bawah. Kalau misalkan ke bawah itu namanya T inverted, dan itu indikasi iskemik. Lanjut kita akan memperdalam tentang infark miokard. Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis bagian 4. Kita akan membahas terkait dengan ACS. Ini erat kaitannya dengan arteri koroner yang berfungsi memperdarahi jantung. Jika terjadi masalah di arteri koroner, maka akan mengakibatkan ACS, bahkan hal terburuknya mengakibatkan infark miokard. Untuk diagnosis ACS diperlukan cek EKG. Jika ada segmen ST elevasi atau ST depresi, jika ada diantaranya, kemudian cek enzim troponinnya. Enzim troponin ini memang sedikit sekali di tubuh. Jika ada peningkatan, itu ada indikasi ada kerusakan jantung. Jika ST elevasi, troponinnya positif, maka STEMI. Jika ST depresi, kemudian enzim troponinnya positif, dia NSTEMI. Jika di antara keduanya disertai negatif enzim troponinnya, maka unstable angina. STEMI itu singkatan dari ini. Ini gambaran perkembangan dari STEMI. Misalnya STEMI-nya sudah lama, itu nanti ada Q patologis yang ke bawah itu. Yang E ini udah sampai OMI. Miokardnya sudah lama. Part selanjutnya. Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis bagian 5. Sekarang kita akan membahas terkait dengan aksis. Aksis ini digunakan untuk melihat apakah jantung ini mengalami pergeseran atau tidak. Disclaimer, ini gua ngejelasinnya sesederhana mungkin. Jadi lebih ke cara cepatnya sih, lebih ke sana. Terus ya sebisanya gue gitu. Makanya kita ingin melihat pergeseran jantung, otomatis yang dilihat adalah lead ekstremitas. Nah, yang gambar hati tengah itu anggap aja jantung. Jadi yang dilihat itu adalah lead 1 dan AVF. Karena kan itu saling tegak lurus, sehingga jika ada pergeseran itu bisa terlihat ke kiri apa ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel cepatnya. LAD itu berarti ada deviasi ke kiri, RAD ke kanan, lagi yang ekstrim ke kanan. Nah, nentuin positif dan negatifnya dari mana? Nah, caranya dengan membandingkan tinggi R dan juga tinggi S. Kalau S lebih tinggi berarti negatif, kalau R berarti positif. Lanjut kita ke kasus interpretasinya ya.
Sharing materi keperawatan cek. Membaca EKG patologis bagian terakhir. Nah sekarang kita coba praktek langsung untuk baca EKG bareng-bareng. Disclaimer, ini gue interpretasi nyoba sendiri dan gue nggak tahu ini bener enggaknya, jadi nanti sama-sama ngoreksi aja. Pertama, tentukan iramanya. Di sini iramanya reguler karena jaraknya 3 kotak sedang antara R ke R-nya. Untuk gelombang P di Pi 2 sampai Pi 4 itu kayak nggak ada kalau lihat gua gitu. Untuk kompleks QRS Pi 1 sampai Pi 4 itu kayak ada Q patologis. Terus terkait dengan segmen ST ada elevasi di lead 1, lead 2, AVL Pi 1 sampai Pi 6. Dan untuk gelombang T aman, nggak ada yang inverted juga. Jadi kesimpulan gue ini, untuk lokasi gue nyocokin dari sini, dan ini tampaknya klien masuk ke yang kedua. Jadi stemmingnya sudah berjam-jam. Lagi ini gue nggak tahu ya bener nggak.